أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustadz, pernikahan saya sudah jalan 6 tahun. Hingga sekarang belum dikaruniai anak. Mohon doa dan amalan apa yang harus saya lakukan. Semoga Allah memuliakan antum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik gitu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah. Begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau nggak ada ujian, nggak akan ada pahala. Silahkan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya. Mendidik anak, itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu nggak ada kaitan dengan ibu. Nggak ada kaitan dengan antum, ikhwan. Jadi yang penting apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Nah sekarang kita kaitkan dengan jawabannya. Persoalan Ustaz, pernikahan saya sudah 6 tahun. Ya, sekarang belum dikaruniai anak. Bukan antum saja. Ada yang lebih daripada antum. Bahkan Nabi, namanya Zakaria. Iya, betul. Itu kan kerabatnya Imran. Iya kan? Imran. Betul. Naik ke bawah. Kalau diurutkan dari atas, Ibrahim alaihissalam punya anak nanti dari Sayyidah Sarah, anaknya Ishak alaihissalam. Ishak turun ke Ya'qub. Ya'qub punya Yusuf. Ya, Yusuf nanti ditarik ke kanan. Ada sejajar nanti dengan keluarganya Imran, pamannya Zakaria. Ya, keponakannya Zakaria. Nanti dari situ Imran punya anak namanya Maryam, menikah dengan Hannah, punya anak namanya Maryam, Maryam punya Isa alaihissalam. Kemudian di sejajar Nabi Zakaria, ini yang jadi menarik. Nabi Zakaria itu nabi, ya, hidup di masa itu, tapi punya kesulitan. Salah satu ujiannya apa? Ujiannya adalah sudah puluhan tahun berumah tangga, bahkan dilukiskan di Quran surah ke-19 Maryam, ya. Awas, di ayat kedua sampai dengan lengkap sampai ayat 15 sampai punya anaknya. Itu dilukiskan sampai fisiknya sudah letih, rambutnya sudah memutih. Dan belum dikaruniai keturunan. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Perhatikan. Idnada rabbahu. Lihat nidaan. Khafiyya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria. Ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Ya, dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Ya, keadaannya terang. Maksudnya sudah beruban. Ini saya, rambut sudah memutih, fisik sudah letih. Tapi sampai saat ini orang mengatakan, saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain. Istrinya, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Istri divonis secara medis monofos dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak. Tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya nggak akan pernah punya keturunan. Tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini. Kalau Anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil. Pekerjaan ini mustahil. Penyakit ini mustahil. Rizki ini mustahil. Ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia. Langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah. Saking cintanya Allah kepada Anda. Allah hanya berikan langsung darinya. Bukan perantara dari makhluk lagi. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan. Seorang nabi dekat dengan Allah.
dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia. Disebutkan namanya di Quran Maryam. Jadi surah-surah ke-19. Sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis monofus, mandul. Tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri Anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama Anda, kedekatan Anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan Anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang soleh. Kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah. Yang paling indah. Jika Anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini. Maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu. Ada rahasia di situ. Saya berikan untuk yang ini khusus sebagai jawaban. Ini di antara kita saja malam ini. Perhatikan baik-baik. Ketika Allah buka kisah di masa lalu, itu bukan jadi dongeng yang kita kisahkan secara viral di lisan-lisan kita. Tapi itu contoh kehidupan masa lalu, dibuka untuk masa kini, seperti generasi masa kini bisa memahami kisah masa lalu untuk mengamalkan tuntunan amalannya. Diingat ya, kalau ada kisah dibuka di Quran masa lalu, baik itu positif atau negatif, kalau positif, itu pertanda bahwa kejadian itu akan berlangsung di masa depan, dengan tokoh yang berbeda, waktu yang tidak sama, amalkan amalan yang serupa. Kalau negatif, maka kegiatan itu pun, perilaku itu bisa terjadi di masa depan, kami buka kisah di masa lalu jadi pelajaran supaya ditinggalkan peristiwa itu. Biasanya kalau negatif tidak disebutkan namanya, umum. Menggunakan lakab, gelar dan semacamnya. Fir'aun misalnya. Fir'aun, itu bukan nama aslinya, lakab dia. Gelar, Faraoh, Raja Mesir. Ya disebutkan gelarnya, disebutkan perilakunya. Dia punya kedudukan, tapi maaf, menyalahgunakan kewenangannya. Ya kalau tidak disebutkan namanya, tapi disebutkan peran-peran kegiatan aktivitas kehidupannya, ini menunjukkan akan terjadi situasi yang serupa di masa yang akan datang. Kemudian Allah berikan pelajaran, jangan sampai kerjakan seperti itu, akibatnya akan begini. Maka turun nanti teori-teori di Quran tentang kedudukan. Kamu itu hanya akan ditukar. Turun Quran surah ketiga ayat 26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Gunakan kedudukan pada yang baik-baik mumpung masih ada. Kalau sudah kedudukan ditukar, enggak ada peluang lagi dapat pahala dari itu. Antum sekarang RT, besok kan belum tentu. Mumpung masih jadi RT, bikin kebijakan, ajak keluarga ke masjid, tulis surat. Jangan bicara hasil, yang menentukan hasil itu Allah. Allah yang menyentuh hati, Allah yang menyentuh kolbu masyarakat antum. Antum tinggal nulis surat aja, tanda tangan. Mau orang respon positif, mau negatif, terserah orang. Karena tugas antum menulis, tugas orang merespon. Tugas Allah memberikan dorongan kebaikan pada jiwa mereka. 1 ke masjid, antum dapat pahalanya. 2 ke masjid, antum dapat pahalanya. Tidak ada yang ke masjid, antum dapat pahala dari nulis suratnya. Besok turun jadi RT, pahala tetap ada. Coba bayangkan. Kebayang nggak? Itu luar biasa. Jadi apapun profesi antum, jalankan. Nah, sekarang pertanyaan saya, ada nggak orang yang punya kedudukan menyalahgunakan wewenangnya? Masa sekarang ada nggak? Banyak. Nah, karena itu diberi pelajaran masa lalu supaya jangan dibuka lagi. Langsung ke Nabi Zakaria. Teman-teman sekalian, dibuka kisah itu untuk memberikan petunjuk. Kalau terjadi peristiwa serupa, Anda sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehari pernikahan belum terfikir. Sebulan belum ada tanda-tanda, baru merenung. 3 bulan baru berusaha mengecek. 10 bulan baru tahajud. Silakan. 2 tahun tambah puasa sunnah. 3 tahun mulai menghafal Quran. Coba, Allah mungkin membutuhkan, bukan butuh sebetulnya. Allah nggak butuh dengan amalan kita. Yang penting dilihat oleh Allah itu peningkatan pahala kita. Saking sayangnya Allah pada kita, kadang mesti diberi suasana itu supaya kita banyak menunaikan ibadah. Tuh lihat teman-teman yang datang dari kantornya sampai dengan ke sini. Kalau gaji pas datang, pas waktunya, kan kita senangnya luar biasa. Senang dalam urusan dunia, tapi kadang-kadang abai dalam urusan agamanya. Terima gaji, wah, traktir teman. Waktu sholat datang, tenang aja. Masih belum, baru adzan kok, tenang. Tenang. Gaji telat 3 pekan, baru tahajud tuh. Iya, minta doa sama Allah. Macam-macam, kadang-kadang mesti diberi. Sehat belum ingat, begitu sakit, ya Allah, ya Allah. Nyebut Allah, minimal ada ya Allah. Begitu ada doa, kemudian istighfar, dosa digugurkan. Datang anugerah.
Mau nggak dosa kemudian digugurkan, datang anugerah kebaikan. Begitu meninggal, masuk surga antum. Makanya ada seorang ulama nanti, yang kalau nggak sakit dalam sepekan, dia nangis, Pak. Nangis dia. Ya Allah, kenapa saya nggak sakit? Katanya. Orang bingung, ya Syekh, kenapa antum bicara begitu? Tidak mensyukuri nikmat sehat. Bukan. Nabi pernah menyampaikan, dalam sakit itu ada anugerah ampunan dosa. Saya takut, sepekan ini berbuat dosa tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan cara baca ulama. Kadang kita mesti baca dengan bahasa yang berbeda. Jangan dihukumi dengan pandangan-pandangan kita. Lihat siapa dia, bagaimana latar belakangnya, bagaimana dia bersikap. Nabi Zakaria ketika menyaksikan peristiwa itu, pertama, langsung bermohon kepada Allah. Awas, hati-hati. Cara bermohonnya, jangan pernah membatasi harapan. Ingat baik-baik, jangan pernah membatasi harapan. Anda menyimpulkan terbatas harapan seketika Allah tidak akan memberikan jalan keluar bagi Anda. Paham? Di teman-teman yang punya persoalan seperti ini, terutama yang akhwat, jangan menyimpulkan saya tidak bisa mengandung. Jangan menyimpulkan saya tidak bisa punya anak. Jangan menyimpulkan, ketika Anda menyimpulkan Allah menutup peluang itu. Sampai Anda bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Setelah itu, perhatikan amalannya. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Zakaria? Beliau belajar dari Sayyidah Maryam alaihissalam. Maryam, secara singkat, disiapkan oleh orang tuanya jadi anak yang saleh. Salihah. Sejak dalam kandungan. Quran surah ketiga ayat 35. Begitu keluar, dilahirkan, memohon supaya tidak diganggu oleh setan. Quran surah ketiga ayat 36. Kemudian disiapkan nazar untuk mendekat kepada Allah, dicari guru yang baik, yang saleh, Nabi Zakaria. Dibuatkan tempat supaya tidak bergaul dengan orang-orang yang tidak baik. Mihrab namanya. Begitu kemudian di mihrab ditetapkan di tempatnya Maryam di mihrab. Di sini dia akan ibadah. Dibimbing oleh Nabi Zakaria. Diberikan nama terbaik. Didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, ikhtiar guru, tempat terbaik diterima oleh Allah. Ketika Allah terima, yang rawat bukan manusia. Allah yang rawat. Manusia cuma ikhtiar aja wasilah. Ayat 37-nya, paling kiri sebelah bawah. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Ketika orang tua ikhtiarnya sempurna antara doa dengan ikhtiar itu ada, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Subhanallah. Kami terima ikhtiar orang tua itu dengan penerimaan terbaik. Wa ambataha nabatan hasana, dan kami yang rawat pertumbuhan Maryam dari mulai tumbuh sampai dengan dia dewasanya. Allah yang jaga. Karena itulah ketika Allah jaga, maka setan tidak mampu menembus menggodanya. Di antara makhluk manusia, perempuan yang tidak bisa ditembus oleh setan sampai wafatnya, Maryam alaihissalam. Perhatikan baik-baik. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Sekalipun Allah menjaga, tetap ada ikhtiar. Dititipkan perawatan pada Nabi Zakaria. Nah, tempatnya di mana tadi? Imran, di mana? Mihrab. Baik. Bismillah. Mihrab. Misal ya. Misal saja. Ini pintu mihrabnya misal saja. Kemudian Nabi Zakaria ini yang merawat Maryam yang pegang kunci. Jadi tidak boleh ada orang masuk kecuali Nabi Zakaria saja. Baik bawa makanannya, bawa kebutuhannya. Lihat, kullama itu setiap saat. Bukan 1-2 kali. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab. Setiap saat masuk ke mihrab, wajada 'indaha rizqa. Sudah ada rizkinya Maryam, rizkinya sudah ada. Nabi Zakaria mau ngantar, yang diantar sudah ada. Yang pegang kunci Nabi Zakaria, yang buka Nabi Zakaria, yang tutup Nabi Zakaria. Tapi setiap kali akan diberikan kebutuhan sudah ada. Mau ngasih makanan, ada makanan. Ngasih buah, ada buah. Kalau musim anggur, ada anggur, wajar. Ini bukan musim anggur, ada anggur. Musim jeruk, ada jeruk, wajar. Tapi bukan musim jeruk, ada jeruk, itu luar biasa. Ya, ada semua. Yang paling luar biasa, perhatikan kalimatnya. Qala anna laki hadha. Mulai bertanya, Maryam dari mana semua ini? Perhatikan, Nabi bertanya pada perempuan salehah. Jadi Nabi pun masih mencari informasi. Nabi kadang juga meminta kebaikan-kebaikan pada orang saleh. Karena kesalehan itu yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, lihat sini. Musa Nabi, Musa Rasul. Tapi beliau masih bertanya pada hamba Allah yang saleh. Yang disebut dengan Khidir itu. Disebut oleh Quran hamba. Quran surah ke-18 ayat 65. Paling kanan di pertengahan. Ya, abdan min ibadina. Hamba kami di antara hamba-hamba kami. Ya, kemudian kami berikan min ladunna ilma. Kami berikan anugerah ilmu dari sisi kami. Hamba. Musa belajar kepada hamba Allah yang saleh. Disebut dengan Khidir. Zakaria belajar pada peristiwa Maryam. Bertanya pada Maryam. Anna laki hadha. Dari mana semua ini? Kan saya yang bawa. Saya yang berikan. Tapi setiap saya datang, ada di situ. Perhatikan jawabannya. Setiap anak yang dari kecil mendapatkan pendekatan dengan Allah. Lisannya didekatkan kepada Allah.
Pandangannya dekatkan dengan Allah. Tangannya dekatkan dengan Allah sampai ke ujung kakinya. Maka tidak akan keluar dari lisannya kecuali kalimat-kalimat kebaikan dari Allah. Lihat kalimat pertamanya. Anna laki hadha qalat huwa min indillah. Allah. Fanjar yang pernah ke sini, itu setiap diberikan ASI, bacakan Quran. ASI, bacakan Quran. ASI, bacakan Quran. Ketika mulai bicara, kalimat yang keluar karena sering dengar Quran, kalimat pertamanya Quran. Kalau anak antum berkata kalimat-kalimat yang tidak baik, tanyakan pada diri antum. Apa yang anda berikan pada anak anda? Tontonan apa yang dia lihat? Buku apa yang dia lihat? Apa yang dia baca? Apa yang anda perhatikan? Apa yang anda diskusikan dengan orang tua di rumah? Apa yang anda praktekkan dengan istri anda? Jadi kalau anak anda berkata yang kotor, jangan dulu marahi. Tanyakan pada diri anda telah berikan apa pada anak-anak anda? Sekarang lihat baik-baik. Ternyata tidak berhenti sampai di sini. Mudah Maryam mengatakan, hadza min indillah. Ini dari Allah. Dan Nabi Zakaria bisa menjawab, saya tahu dari Allah. Tapi kalimatnya tidak berhenti sampai situ. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Yarzuqu may yasha bighairi hisab. Masya Allah. Lihat baik-baik. Innallaha, pakai taukid inna, jangan ragu. Kalau ada kalimat di Quran, di hadis, atau bahkan dalam bahasa Arab standar menggunakan kalimat inna, artinya jangan ragu. Ya, awas. Kenapa menggunakan inna? Karena hukum ini bagi sementara orang mungkin akan diragukan. Makanya menggunakan inna. Baik, lihat kata Maryam. Paman, jangan ragu ya. Innallaha, Allah itu pasti, yarzuqu, akan selalu memberi rizki. Iya-nya mudhari'. Mudhari' seperti dalam bahasa Inggris sering saya katakan. Ya, present, continuous, dan future. Sekarang, terus, dan sampai kapanpun. Lihat dia cara mengartikannya. Paman, yakin ya, jangan ragu. Sampai kapanpun, mau sekarang, mau kapanpun, mau nanti, Allah tetap akan memberikan rizki. Masya Allah. Man, pada siapapun. Man ismun mausulun yadullu alal amiyah. Mau laki-laki, perempuan, tua, besar, kecil, muda, ya merasa kaya, merasa cukup, merasa yakin, merasa pesimis, siapapun dia. Yasha, yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang orang ini dikehendaki oleh Allah, perhatikan cara membacanya. Sepanjang orang ini dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan terus diberi rizki. Bahkan rizkinya, bighairi hisab. Tanpa ia duga. Jadi ada rizki yang hisab, maksudnya dicari. Ada rizki kita nggak nyari, dia datang. Paham ya? Jadi ada rizki yang yahtasib, ada rizki yang min haitsu la yahtasib. Kita nggak duga, dia datang. Ih, nggak nyangka ya. Jangan disangka. Memang rizkinya datang dari sisi yang tidak disangka-sangka. Nyangka juga percuma. Paham ya? Baik, sekarang lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Apa itu rizki? Baik. Rizki itu segala anugerah yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jabatan itu rizki. Uang itu rizki. Jodoh itu rizki. Baik. Keturunan rizki bukan? Rizki. Ketenangan rizki bukan? Rizki. Ingat baik-baik. Itu rizki dari Allah. Dan antum jangan pisah-pisahkan. Karena sering saya bilang pada antum. Kadang rizki yang tidak kita pegang. Dalam suasana tertentu lebih mahal dibandingkan dengan yang dipegang. Contoh. Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Pilih. Miskin tapi tenang. Lihat. Dia pilih miskin. Yang penting tenang. Karena ketenangan kadang-kadang lebih penting dibandingkan dengan harta kekayaan. Walaupun anak kaya. Untuk apa kaya gelisah? Kata Imran lebih baik miskin tapi tenang. Walaupun itu masalah juga. Hampir tidak ada orang miskin bisa tenang, gitu kan? Hampir tidak ada. Yang ada tuh yang cukup. Ketika dia merasa tidak cukup, dia miskin. Sebetulnya tidak ada orang miskin, yang ada cukup. Miskin itu ketika tidak merasa cukup. Makanya saking sayangnya Allah pada hambanya, ketika ada orang merasa miskin, diberikan zakat. Quran surah 9 ayat ke-60. Masih miskin, kasih infak. Quran surah Alhamdulillah. 2 ayat ke-215. Masih miskin, kasih sedekah supaya naik derajatnya. Jadi kalau diberikan sedekah masih miskin juga perlu dikasih apa lagi, Imran? Luar biasa. Sekarang kembalikan sini, ya, kembalikan baik-baik. Keturunan itu rizki. Itu rizki. Nah, dibacalah oleh Nabi Zakaria. Perhatikan baik-baik. Allah kasih rizki tanpa batasan, tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas, dari sisi yang tidak diduga-duga. Kalau ihtasab itu nyari, hisab itu batas. Lihat ya. Jadi Quran surah ke-65 ayat 2 sampai dengan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la
Yahtasib, yahtasib, ihtasaba, yahtasibu, hasiba, yahsabu. Kalau ihtasaba itu pencarian. Min haitsu la yahtasib, nggak nyari, dia datang. Tapi kalau hisab, ada batasan di situ. Ada orang mengatakan kamu terbatas, kamu nggak bisa. Hukum manusia kalau nggak dimasakin, nggak ada makanan. Hukum manusia kalau nggak dianterin, nggak akan nyampe. Antum pengen minuman, nggak ada yang nganterin. Sampai kiamat kurang 2 hari, susah. Ya, antum nggak beli ke insan mat, nggak akan dapat. Tapi tiba-tiba, ya Allah, saya tawakal kepadamu. Tidak mungkin engkau berikan saya kesempatan hidup tanpa adanya aqua. Masya Allah. Tiba-tiba, jeng, panitia datang, aqua. Gitu kan? Padahal cuma ustadz yang bilang, tiba-tiba pembagiannya kepada jamaahnya misalnya. Bisa terjadi seperti itu. Ya, itu diantaranya datang, ada batas bagi sementara orang, tidak ada batas bagi Allah. Sekarang lihat, saya langsung fokus. Orang mengatakan terbatas. Maryam kalau nggak diantarkan nggak akan dapat. Tapi ketika Anda dikehendaki oleh Allah, lihat rumusnya. Anda dikehendaki oleh Allah, nggak ada batas bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Zakaria membaca, bukankah keturunan bagian dari rezeki? Semua orang mengatakan saya terbatas, nggak punya keturunan. Saya nggak punya putus asa kepada Allah. Allah pasti berikan. Cuman persoalannya, Maryam dikehendaki oleh Allah, saya belum dikehendaki mendapatkan yang tanpa batas ini. Dilihat oleh beliau. Maryam sholat, saya sholat. Maryam ibadah, saya ibadah. Maryam zikir, saya zikir. Apa yang Maryam punya, saya nggak punya. Lihat, apa yang Maryam punya, saya tidak punya. Sehingga saya harus menjadi bagian yang dikehendaki oleh Allah seperti yang Maryam punya. Maryam masuk dalam kategori ini. Apa yang dia miliki yang saya tidak punya? Saya mesti siapkan untuk punya yang dia punya supaya saya dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa rahasianya? Mihrab. Mihrab. Tadi Maryam punya apa? Kullama dakhala alayya Zakaria al-mihrab. Maryam punya mihrab. Nabi Zakaria tidak disebutkan ada di mihrab pada saat itu. Lihat baik-baik. Begitu Maryam ibadah di mihrab, Masya Allah. Ternyata ada 3 tempat dalam Al-Quran. 1 masjid, 2 musola, 3 mihrab. Keutamaan mihrab itu salah satunya bisa mempercepat terkabulnya doa. Salah satunya. Makanya imam ditempatkan di mihrab spesial bagi dirinya. Karena mewakili makmum. Salat itu kan doa. Setiap doa-doa mudah-mudahan bisa dikabulkan. Nah, mihrab itu tidak harus ada di masjid. Antum bisa bikin di rumah. Mihrab tempat yang dikhususkan untuk kepentingan ibadah saja. Tidak boleh ada yang lain. Walaupun cuma sehamparan sajadah. Bikin antum mihrab, fokus untuk ibadah. Jadi saya sarankan ya, salatnya di situ, baca Quran di situ. Jangan berlaku urusan dunia dikerjakan di situ, keluar dulu. Sekalipun terima telepon. Kalau bisa jangan hadirkan telepon di situ. Ya, paham ya? Ada telepon, antum keluar. Ibadah ke situ lagi. Dan gak usah bikin status. Sedang di mihrab. Nih. Sekarang lihat. Saya tutup. Nabi Zakaria kemudian salat di mihrab dan berdoa kepada Allah dalam salatnya. Perhatikan sekarang. Ayat 38-39-nya. Paling kanan sebelah atas. Hunalika da'a Zakaria. Sekarang di mihrab. Di mihrab itulah Nabi Zakaria berdoa kepada Allah. Dalam salatnya. Dan beliau salat, beliau berdoa. Sekarang lihat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Amalan kedua. Amalan pertama, jangan putus asa. Ya. Kemudian, lihat baik-baik, selanjutnya buat mihrab. Amalan keduanya, lihat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Anda kerjakan salat dalam salat bermohon kepada Allah. Perhatikan permohonannya. Rabbi habli. Habli asalnya dari nama Allah Al-Wahhab. Wahhab artinya pemberi tanpa batas. Pemberi tanpa batas. Diberi rumus yang kedua oleh Nabi Zakaria. Jika Anda punya persoalan yang sifatnya terbatas kata makhluk, maka minta kepada Allah, sebut namanya sesuai dengan kebutuhan kita. Karena manusia mengatakan terbatas, sebut nama Allah yang tanpa batas. Manusia mengatakan susah rizki, minta kepada Allah, sebut nama Allah pemberi rizki, ya Razzaq. Manusia mengatakan gak bisa belajar, sebut nama Allah pemilik ilmu, Yal Alim, Yal Alim. Nanti teorinya di Quran, ada di Quran surah ke-17, ya Al-Isra, dari ayat 110 sampai 111. Ya. Nanti akan Anda temukan di ujungnya, Qulid Allah, awid ar-Rahman, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalau Anda punya masalah, jangan mengeluh, langsung bermohon kepada Allah. Sebut nama Allah atau Ar-Rahman, ayyamma tad'u. Setiap Anda punya permintaan, kalau Anda mau tahu, Allah punya nama terbaik sesuai dengan permintaan Anda. Falahul asma'ul husna. Namanya al-asma'ul husna. Gak usah dibaca semua, Bu. Sesuai kebutuhan saja. Ibu butuh suami untuk rezeki, sebut ya Razzaq.
Ada masalah sulit diselesaikan, ya Al-Fattah. Ya, masalah banyak butuh sabar, sebut ya Sabar. Anak-anak sedang belajar, minta ilmu terbaik, sebut ya Al-Alim. Nah, ini orang mengatakan nggak bisa, sebut ya Al-Wahhab, yang tidak punya batas. Nah, cara memintanya bisa disebut namanya langsung, ya Allah ya Al-Wahhab, atau minta dalam bentuk permohonan. Namanya hab. Kalau untuk pribadi saya habli. Kalau untuk banyak, lana, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sekarang lihat, karena Nabi Zakaria minta untuk pribadinya, beliau katakan Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan saya tidak mungkin punya keturunan, saya terbatas. Saya mohon kepadamu yang tidak punya batas, ya Rabb. Darimu saja. Karena mereka mengatakan nggak bisa. Tapi engkau yang tidak punya batas. Saya yakin kau maha mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi saya mesti bermohon? Dalam sholatnya. Sekarang perhatikan. Sudah punya mihrab, beliau tunaikan sholat, menyebut al-asma'ul husna, dan bermohon dengan sangat. Perhatikan baik-baik. Tiba-tiba ayat 39-nya turun jawaban. Jawabannya pakai fa. Fa itu huruf ataf, huruf perangkai tanpa jeda. Jadi begitu selesai doanya, sholatnya belum selesai. Doanya baru selesai, langsung turun jawaban. Padahal beliau masih berdiri dalam sholatnya. Berdiri dalam bahasa Arab disebut dengan qaim. Sedang sholat, masih sholat disebut dengan yusalli. Tadi sholatnya di mana? Mihrab. Yusalli di mihrab fil mihrab. Turunkan ayatnya. Thanadatsul malaika. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Langsung menyeru. Wahuwa, sedangkan Nabi Zakaria qaimun, masih berdiri. Yusalli, sedang sholat fil mihrab. Muncul kalimat mihrabnya. Fil mihrab. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira sama kamu, Anda akan dapat anak keturunan. Bahkan langsung namanya dari Allah. Karena Anda minta dari Allah, Allah turunkan nama baginya. Yahya, artinya hidup. Yang mustahil, kata manusia, lahir dari perempuan, rahim yang monofos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada batas dari saya. Hidup dan jadi dia hidup. Silahkan amalkan. Jangan putus asa. Yakin dengan Allah, tambah ibadah, tunaikan sholat, bikin mihrab, bermohon. Ya Allah, tidak mungkin engkau hadirkan kisah masa lalu sebagai cerita hanya untuk dikenang. Saya yakin ya Rabb dengan janjimu dalam Al-Quran. Ketika engkau uji Nabi Zakaria, dengan ujian itu engkau ingin buka peluang amal untuk hambamu yang lain. Hamba merasa bagian dari hamba yang engkau maksudkan ya Rabb. Kalau dengan semua keterangan di Quran belum engkau kabulkan juga, lantas kepada siapa lagi hamba mesti yakin ya Allah. Seperti engkau kabulkan doa Nabi Zakaria, mohon kabulkan hamba dalam sujud yang hamba tunaikan malam ini ya Allah. Kemarin hamba sujud, sekarang hamba sujud, besok hamba akan bersujud, dan hamba tidak akan hentikan sujud sebelum engkau kabulkan doa hamba. Kalau hamba sudah bermohon dalam tangisan di malam hari dalam sujud, belum engkau kabulkan juga, tunjukkan kepada hamba dengan cara apa lagi hamba mesti bermohon kepada. Ya Rabb, berikan kesempatan hamba punya anak penghafal Quran ya Allah. Berikan kesempatan anak memberikan mahkota pada hamba ya Allah. Kalau bukan hamba saat ini memiliki keturunan, kepada siapa lagi hamba mesti berharap untuk mendapatkan semua itu? Cari kalimat yang menyentuh. Dan Anda bisa lakukan itu. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.